Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Selamat datang di media pembelajaran Akidah Akhlak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini adalah untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Adapun dalam media ini akan mencakup indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke indikator. Inilah indikator media pembelajaran hari ini. 1. Peserta didik dapat menentukan rukun iman kepada kitab Allah. 2. Peserta didik dapat menentukan jumlah kitab yang wajib diketahui. 3. Peserta didik dapat menentukan nama kitab dan nabi penerimanya. 4. Peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yaitu setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik mampu mengenal kitab-kitab Allah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas agar bernilai ibadah dan berdimensi ukhrawi. Selanjutnya kita ke materi. Yuk, kita simak penjelasannya. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh umat manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah wajib mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang dipilih. Setiap kitab diturunkan kepada umat atau golongan tertentu. Hanya Al-Quran yang ditunjukkan kepada seluruh umat. Tahukah kalian bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya? Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Kitab Zabur. Kitab Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berbahasa Kipti, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu Allah dan berlaku pada umat Bani Israel.
Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti al-bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran artinya bacaan. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Kitab Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran berisi 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro dengan wahyu pertama Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah. Selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. 2. Selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 3. Meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. 4. Mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkan. Kegiatan pembelajaran kali ini adalah kita mengerjakan evaluasi. Evaluasi yang pertama, 1, yaitu sebutkan 4 nama kitab suci di dalam agama Islam dan nabi penerimanya. Nomor 2, apakah isi dari kitab Taurat yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya? 3, sebutkan 2 hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah. 4, apakah tujuan Allah memberikan atau menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul-Nya? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.